Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tips selanjutnya. Ini video tips yang kedua. Yang pertama kita bahas tentang tips merawat. Sekarang tips komporan. Ya, ini saya mau kasih resep komporan sederhana aja. Ini polar. Lalu ini ada sentrat. Sentratnya bebas, mau sentrat apa saja. Kalau ini jempol ya. Nah, ini sentrat jempol seperti ini. Ini sentratnya kasar. Dan kalau dicampur air kemambang ya, mengambang. Beda dengan ini, beda dengan polar yang halus. Terus kalau kena air langsung jadi kayak bubur. Kemudian ini ada dedak. Nah, ini. Kemudian ini ada kleci. Ini kleci yang kleci, kalau di sini pakai kleci yang seperti ini. Ini kleci yang import. Ini klecinya dari Shandong, Cina. Papis. Nah, ini kucing saya. Nah, ini kleci ya. Ini kulit kedelai. Tapi kalau di sana disebut sebagai non dairy creamer, atau kalau di sini ya pengental ya. Ini non dairy creamer. Ini non dairy creamer yang di ekspor Cina, kita beli. Tapi kalau mau ya pakai yang seperti ini saja. Kleci biasa. Kleci seperti biasa, direbus. Ya, tadi saya mau menunjukkan kleci yang sudah direbus, tapi ternyata tidak ada di dapur, tapi sudah ada di kandang. Nah, ini kleci yang sudah direbus ini seperti ini. Warnanya akan jadi coklat. Kenapa warnanya jadi coklat? Karena kleci ini pada dasarnya sudah ada zat yang seperti dedak, seperti kalau kita biasanya punya katul. Jadi dia sudah erat sendiri. Ini sudah erat, dan ini sudah berbentuk padat dengan sedikit air. Ini ada airnya dikit, tapi nggak masalah. Nah, ini cara bikinnya adalah, jadi kleci direbus, diboil sama air panas. Jadi direbus sama air panas. Jadi mendidihkan air dulu, merebus air dulu, merendam air, dibikin mendidih, masukkan kleci, diaduk sampai mengental, tunggu semalaman, jadi seperti ini. Kemudian bahan selanjutnya adalah depok. Depok pisang ini fungsinya adalah untuk memberikan tambahan air. Meskipun sudah ada air, tapi ini juga selain menambahkan air, juga gareng kan suka yang kriuk-kriuk ya. Jadi ini untuk menambah tekstur. Bisa kalau misal males banget cari pelepah pisang, gedebok pisang, bisa pakai tela. Nah, kalau tela ini memang sudah umum dan banyak sekali peternak yang menggunakan ketela pohong. Ini gede, lumayan lah. Kemudian kalau misal panenan, bolehlah untuk memakai nangka dan garam untuk yodium, serta ampas tahu. Nah, ini penting. Oke, kemudian semua bahan tadi ya dicampur di air. Ini saya numpang kita dicampur di air. Ya, mungkin takarannya gede banget ya, tapi ini memang seperti ini, jadi bisa menghasilkan sapi segemuk itu. Tapi anyway, kalau misal ingin lebih sedikit timbang ini, boleh nambah. Kalau mau membuat komporan yang tidak sebesar ini, tidak masalah. Misal cuman seember cangklek atau mungkin seember tukang yang hijau, itu tidak masalah. Tapi ya kembali ke sapinya lagi, kenyang nggak sapinya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang tanya, kok nggak pakai ampas telo, Mas? Kenapa kok nggak pakai mungkin kok nggak pakai sentratnya, kok cuman pakai satu, kok cuman pakai jempol, nggak pakai sentrat yang lain? Oke, saya jawab. Karena ampas
tela ya, ampas singkong mahal. Tapi kalau dan juga sulit dijumpai ya, sulit untuk ditemukan. Tapi kalau ampas tahu, setiap daerah pasti ada yang memproduksi tahu, ada yang bikin tahu. Jadi pasti ada ampasnya seperti ini. Nah, ampas ini bisa kita ambil dengan harga yang lumayan terjangkau, 25.000. Ada yang 25.000, ada yang 5.000 ya, tergantung sama yang punya pabrik tahunya. Yang jelas kalau pakai ampas tahu itu mudah, murah, dan juga ampas tahu ini pasti semua kambing, sapi, kerbau mau untuk makan. Kemudian kenapa cuma pakai jempol? Karena sentrat jempol ini sudah sangat baik karena sudah mengandung banyak vitamin, mineral yang diperlukan oleh sapi, sehingga cukup untuk bisa dikatakan untuk menggantikan penggunaan banyak sentrat. Nah, ini bisa juga kalau misalnya nggak mau pakai sentrat, boleh misalnya cuma pakai polar, atau mungkin cuma pakai dedak, atau mungkin cuma merebus kleci, boleh, itu tidak masalah, tergantung selera ya, tergantung tuannya biasanya. Rata-rata kalau ngombor di daerah sini tuh segini porsinya. Nah, ini biasanya sudah lebih dari cukup untuk sapi. Tapi kalau untuk menghasilkan sapi yang benar-benar gede, boleh untuk seember cuci baju. Tapi kalau seember segini, syaratnya adalah harus memperbanyak rumput atau jeraminya. Atau setidaknya kalau dikombor segini, setelah dikombor, mungkin kombornya pagi, cuman pagi sore. Nah, maka siangnya dikasih air yang juga segini banyaknya bisa untuk minum. Nah, ini karena ini musim hujan, jadi diambilkan daun-daun yang ada di pohon. Biasanya kambing-kambing saya mau untuk dikasih makan seperti itu. Nah, seperti itu review pakan sapi kali ini. Tidak banyak memang isinya, dan isinya juga bersifat musiman. Semisal ini nangka, ubi, tela, ini kan sifatnya musiman, cuman ada pas musimnya. Apalagi ini buah seperti ini, nangka ini juga memang cuman musiman. Jadi ya kalau misal pas musimnya boleh untuk pakai, kalau enggak pas musimnya juga enggak apa-apa. Yang penting tuh ada 4 hal utama dalam komboran. Yang pertama adalah ini, ampas ini penting karena ampas ini memiliki banyak sekali zat-zat yang diperlukan oleh sapi, baik itu mineral maupun air. Yang jelas ini air, kemudian garam, sodium, kemudian sentrat, dan juga tentu saja air. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih, banyak salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.